Masih di Pro 1 RRI ND, bersama kami yang bertugas, saya Leli Kara dan juga rekan saya Riki sebagai operator studio. Dan pendengar RRI, kita beralih ke topik kedua kita pendengar ya, di mana baru-baru ini Ombudsman NTT menerima keluhan dari Asosiasi Pengusaha Ternak NTT. Nah, apa yang mereka keluhkan dan bagaimana solusi ya terhadap keluhan yang disampaikan oleh Asosiasi Pengusaha Ternak NTT ini? Kita akan ngobrol dengan Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan NTT Darius Bedadaton. Pak Darius, selamat pagi. Selamat pagi, Bu Leli. Selamat pagi, RRI ND. Oke, Pak Darius, terima kasih ya sudah meluangkan waktu untuk mengudara bersama RRI. Baik, Pak Darius, ini apa yang menjadi keluhan dari Asosiasi Pengusaha Ternak NTT kepada Ombudsman? Iya, jadi para pendengar sekalian, kami beberapa waktu yang lalu menerima sedikit keluhan dari para pengusaha ternak besar ya. Ini ternak besar ini kerbau, sapi, kuda, dan seterusnya. Bahwa ada dua hal yang mereka keluhkan. Pertama, mereka mengatakan bahwa jangka waktu pelayanan perizinan pengeluaran ternak besar dari NTT keluar daerah itu butuh waktu terlalu lama. Mereka menghitung-hitung mulai dari Dinas Peternakan Kabupaten hingga ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu di provinsi untuk pengeluaran izin itu butuh waktu sekitar 37 hari. Itu hitungan mereka. Nah, lama waktu proses antar pulau ternak ini berkonsekuensi pada penambahan biaya operasional pengusaha. Ini hal mana menurut mereka mestinya bisa ditekan jika jangka waktu proses itu bisa dipangkas lebih pendek dari itu. Keluhan mereka yang kedua adalah menurut mereka prosedur dan alur pelayanan cukup panjang, dihitung dari kabupaten hingga ke provinsi itu cukup panjang, sehingga mereka ingin berdiskusi lebih lanjut atau mencari cara solusi bersama-sama dengan pemerintah untuk memangkas semua itu. Nah, keluhan mereka itu mereka sampaikan dan kami meneruskan ke PTSP Provinsi, Dinas Penanaman Modal Provinsi, dan meminta agar difasilitasi penyelesaiannya oleh karena laporan yang mereka sampaikan masih dalam batas waktu yang patut untuk bisa diselesaikan oleh instansi terkait, dalam hal ini PTSP dan Dinas Peternakan. Sehingga atas inisiatif permintaan dari teman-teman pengusaha ternak dan inisiatif Dinas Penanaman Modal PTSP Provinsi, kami melakukan rapat koordinasi bersama pada minggu yang lalu 18 April dan telah mendapat informasi yang memadai dari PTSP Provinsi tentang syarat-syarat izin pemasukan dan pengelolaan ternak besar potong dari dan ke wilayah NTT. Kemudian kami semua juga sudah mendapat penjelasan tentang alur dan mekanisme perizinan serta aspek teknis lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 90 2021 dan Peraturan Gubernur 127 tahun 2022. Jadi masalah itu sudah kami diskusikan sama-sama dalam rapat, itu sudah clear, kira-kira begitu. Oke. Ini kira-kira kapan Ombudsman menerima keluhan kemudian langsung direspon begitu ya, melakukan rapat koordinasi dengan dinas-dinas terkait begitu Pak Pak Darius? Ya, kami menerima keluhan ini awal April ya. Oh ya, awal April ya. April, kemudian kami teruskan koordinasi Dinas Peternakan, Dinas PTSP, lalu baru pada 18 April kami kemudian diundang untuk melakukan rapat koordinasi bersama itu ya, untuk menyelesaikan, dan dalam rapat itu semua sudah clear, semua sudah mendapat informasi yang memadai tentang mekanisme perizinan, syarat-syarat izin, alur, prosedur, perizinan, dan seterusnya. Oke. Berarti bisa dipangkas begitu Pak Darius, artinya waktunya bisa dipersingkat, kemudian tahapan-tahapannya itu tidak terlalu panjang begitu, sehingga ini bisa menjawab apa yang diinginkan oleh pengusaha-pengusaha ternak begitu Pak. Ini yang belum. Jadi kemarin dalam rapat itu menurut pengusaha terlalu lama, tetapi
berdasarkan standar pelayanan yang telah ditetapkan oleh masing-masing penyelenggara layanan mulai dari kabupaten hingga provinsi, itu memang standar waktu yang ditetapkan ya sesuai kemampuan penyelenggara di dalam, ya waktunya memang harus demikian gitu. Di PTSP provinsi mereka mengeluhkan lama waktu keluarnya izin dari PTSP provinsi. Menurut mereka biasanya mereka urus itu 4 sampai 5 hari, tapi kali ini lebih dari itu. Setelah kami cek dalam rapat itu, ternyata standar pelayanan perizinan itu memang maksimal 14 hari. Ya, jadi 14 hari artinya kalau selama ini 4 hari, 5 hari ya itu bisa saja terjadi. Tetapi sebelum lewat 14 hari, berarti sebenarnya jangka waktu yang mereka keluhkan itu masih dalam jangka waktu yang diatur di dalam standar pelayanan. Jadi tidak masalah 14 hari. Karena itu dalam rapat kemarin kami minta agar teman-teman pengusaha kalau bisa mengurus izin itu jangan tiba-tiba atau cepat-cepat pada saat hewannya sudah berada di pelabuhan. Karena itu kalau itu dilakukan nanti biaya makan hewan, rumput, biaya sewa kandang segala macam menjadi membengkak. Mereka harus tahu bahwa ada jangka waktu yang diatur di masing-masing instansi, sehingga pada saat mereka mendatangkan ternak itu mereka sudah hitung betul jangka waktunya, itu waktu tunggu di pelabuhan dan seterusnya itu tidak terlalu lama. Itu yang kita minta ya. Kemarin kami menyampaikan beberapa saran kepada forum itu. Pertama, kami minta para pengusaha ternak agar memenuhi syarat dan prosedur pengiriman ternak. Jika telah memenuhi syarat dan mematuhi prosedur namun masih terhambat proses izinnya, agar segera berkoordinasi ke DPM PTSP, dan jika tidak mendapat tindak lanjut, kami persilakan mereka melapor ke Ombudsman untuk kami tindak lanjuti. Yang kedua, saran kami yang kedua, agar pengusaha tidak melakukan upaya gratifikasi petugas layanan dalam rangka mempercepat proses layanan. Karena apa? Karena ternak ini adalah primadona NTT. Karena itu proses antar pulau ternak diharapkan lebih mudah, lebih murah, lebih cepat. Karena itu juga menjadi tanggung jawab kita bersama untuk mewujudkannya. Kemudian yang ketiga, kami saran kepada Pak Kepala Dinas PTSP agar perlu mengagendakan forum pertemuan secara berkala antara DPNSP dan para pengusaha ternak guna membicarakan hambatan pelayanan yang dialami para pengusaha dan mencari solusi penyelesaian bersama. Jadi nanti akan ada forum entah 2 bulan, 3 bulan secara bersama dengan para pengusaha, sehingga kalau ada hambatan pelayanan bisa diselesaikan pada saat itu. Itu yang kami bicarakan kemarin. Oke. Dan untuk rapat koordinasi kemarin ini siapa-siapa saja yang hadir, Pak Denis? Iya, rapat koordinasi kemarin itu dihadiri oleh asisten 2, Pak Gane Furyanto, kemudian asisten 3, dalam hal ini beliau ini adalah juga PLT Kepala Dinas Penanaman Modal Pak Samuel Haludaka, kemudian seluruh jajaran Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi, lalu dari Dinas Peternakan Provinsi, serta para pengusaha ternak yang sehari-hari mengurus izin pengeluaran ternak di Dinas Penanaman Modal. Jadi kami cukup komplit, rapat kemarin cukup komplit, dan mudah-mudahan tidak terjadi lagi masalah yang sama pada masa yang akan datang. Oke, ini berarti hanya kurang sosialisasi begitu ya kepada pengusaha, sehingga mereka juga kebingungan karena kebiasaan 5 hari terus harus molor sampai dengan 14 hari begitu Pak Darius ya? Iya, mereka mungkin tidak terinformasi standar waktu pengeluaran izin di PTSP itu adalah maksimal 14 hari. Artinya kalau belum lewat dari 14 hari itu masih sesuai standar, itu yang belum terinformasi. Oke, berarti sebelum diberangkatkan harus sudah diurus begitu izinnya begitu Pak Darius ya? Iya, betul. Dan mereka sudah sepakat itu. Oke, dan setelah mendapatkan penjelasan arahan, seperti apa tanggapan dari teman-teman asosiasi pengusaha ternak di NTT begitu Pak? Ya, rekan-rekan pengusaha kemarin juga berupaya untuk mematuhi seluruh standar pelayanan yang ditetapkan di PTSP dan Dinas Peternakan, dan mereka mengatakan bahwa memang kalau memang seluruh berkas mereka lengkap, sebisa mungkin tanda tangan izin dilakukan secepat-cepatnya. Jadi tidak harus menunggu 14 hari, dan itu disanggupi. Dan selama ini bisa 4 sampai 5 hari. Artinya masih jauh dari 14 hari kan itu. Nah, mereka juga minta agar tanda tangan izin itu bisa dilakukan secara elektronik. Jadi kepala dinas itu berada di mana saja dia bisa menandatangani surat izin pengeluaran ternak. Tidak harus menunggu dia kembali ke
kantor gitu, dan itu bisa disanggupi, akan disanggupi itu. Oke, dan salah satu hal yang membuat akhirnya makin lama waktu untuk ternak ini dimuat begitu ya. Ini karena memang salah satunya adalah lambatnya urusan administrasi begitu Pak Darius Betul. ya. Jadi 37 hari yang mereka hitung itu. Jadi itu juga nanti menjadi bahan kami untuk berdiskusi lebih lanjut. Apakah 37 hari ini masih bisa dipangkas lagi atau tidak? Karena ini terlalu lama, ini berarti 1 bulan lebih. Iya. Ya. 1 bulan 7 hari begitu Pak Darius ya. Ya. Betul. Baik, Betul. Pak Darius, terima kasih untuk waktunya bersama RRI. Selamat pagi, selamat menjalankan Selamat pagi, terima kasih RRI ND. Ya. 100,5 FM RRI Pro 1 ND, kanal informasi dan inspirasi.